Baik, perkenalkan saya Olviana Marciana Nadek. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman komputer saya. Nah, jadi pada video ini saya akan mencoba menyelesaikan soal latihan yang ada dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi kita akan mulai dengan soal yang pertama itu. Soal yang pertama, hitunglah dengan MATLAB 12 per 3,5 5 per 4, kemudian dikuadratkan, kemudian yang berikutnya 0,25 dikuadratkan ditambah 0,75 dikuadratkan, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/2, dan yang terakhir 2 per 6 dalam kurung 6 per 0,3. Yang pertama 12 per 3,5. Yang pertama 12 per 3,5. Kemudian yang berikutnya 3 tambah 5 per 4 dikuadratkan. Jadi 3 ditambah 5 per 4 kemudian dikuadratkan. Selanjutnya 0,25 dikuadratkan ditambah 0,7 dipangkatkan 1/2. Jadi 0,25 dipangkatkan 2 ditambah 0,75 kemudian dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan lagi 1/2. Nah, yang berikut 2 per dalam kurung 6 per 0,3. Jadi 2 per 6 per 0,3. Kemudian soal yang kedua, buatlah 4 variabel berikut. Jadi A sama dengan 25, B 50, C 125, D 89. Hitung dan simpan variabel baru. Jadi variabel yang pertama X sama dengan A, B, C, D, A tambah B tambah C, Z sama dengan D pangkat A per B ditambah C, Y sama dengan A per D tambah B. Jadi yang pertama, kita buat dulu A nya sama dengan 25, kemudian B nya sama dengan 50 ya, 50, kemudian C sama dengan 125, dan yang terakhir D sama dengan 89. Nah, kemudian yang pertama disuruh hitung X nya sama dengan A tambah B ditambah C, kemudian Y nya sama dengan A per D ditambah B, A per B ditambah D, kemudian yang terakhir Z nya D ditambah B ya, kemudian jadi Y nya sebenarnya D ditambah B, jadi Y sama dengan A D per D ditambah B, kemudian Z nya sama dengan D dipangkatkan A per B ditambah C. Kemudian soal yang berikut, manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Yang pertama itu luas. Luas ini bisa dikatakan valid. Nah, untuk menguji apakah dia valid atau tidak, kita mencoba. Ya, luas. Kita misalkan sama dengan 2. Jadi nama variabelnya valid, kemudian kel underline 1 misalkan sama dengan 4. Jadi nama variabelnya juga valid, kemudian 2 underline data. Kita misalkan sama dengan 3. Nah, data ini error atau tidak valid karena dalam penulisan atau penamaan variabel yang harus terlebih dahulu ditulis ialah huruf, kemudian baru diikuti dengan angka, baik huruf besar kemudian huruf kecil baru kemudian angka. Apabila angkanya
terlebih dahulu, maka bisa langsung diketahui kalau nama variabel tersebut tidak valid. Kemudian yang ketiga different ya, titik 2 div titik 23 kita misalkan sama dengan 9. Jadi nama variabel ini juga error karena dalam penamaan variabel tidak boleh ada titik koma, ataupun spasi ya. Jadi nama variabel tersebut tidak valid. Kemudian yang berikutnya time kita misalkan sama dengan 8. Jadi nama variabelnya valid. Kemudian time underline from underline start. Jadi time underline from underline start kita misalkan sama dengan 5. Jadi nama variabelnya juga valid ya, karena dia pakai huruf semua. Kemudian di setiap hurufnya ada underline. Jadi time underline from baru kemudian underline lagi baru start. Kemudian 10 underline hasil. 10 underline hasil. Kita misalkan sama dengan 6. Nah, dari penulisannya saja kita sudah bisa tahu bahwa nama variabel ini tidak valid karena angkanya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir 10 hasil terakhir ya. Tapi tetap ya pasti hasilnya tidak, nama variabelnya tidak valid. Hasil terakhir ya. Kita misalkan tadi sama dengan 6. Tetap tidak valid. Kemudian yang terakhir itu nilai awal. Jadi dari penulisannya saja sudah bisa diketahui bahwa nama variabelnya tidak valid karena yang diperlukan ialah tanda garis bawah ya, bukan strap seperti itu. Jadi tadi nilai awal misalkan sama dengan 7. Jadi nama variabel ini juga tidak valid. Kemudian berikutnya misalkan x sama dengan pi per 6, y sama dengan 0,001. Jadi x sama dengan pi per 6, kemudian y nya sama dengan 0,001. Selanjutnya kita disuruh menghitung yang pertama akar y. Jadi square y, kemudian eksponen negatif x ya, eksponen negatif x. X ya, exp negatif x. Kemudian sin x, cos 2x dan tangan x. Sin x, kemudian cos 2x, kemudian tangen 3x. Selanjutnya log y. Jadi log 10 y, kemudian log 2 y. Selanjutnya len y. Jadi kita kemudian yang terakhir misalkan P sama dengan 9 ditambah 16i dan Q sama dengan negatif 9 ditambah 16i. Jadi P sama dengan 9 ditambah 16i, kemudian Q nya sama dengan negatif 9 ditambah 16i. Nah, kemudian disuruh cari yang pertama R nya P dikali Q. R sama dengan P dikali Q.
Kemudian yang berikutnya S sama dengan P per Q. Jadi S sama dengan P per Q. Kemudian P kurang R. Yang berikut P dikurang R. Kemudian R ditambah S. R ditambah S. Kemudian P dikuadratkan. P dikuadratkan, kemudian akar Q. Square Q. Kemudian mutlak P. Kemudian sudut Q jadi Angel. Kemudian Q, kemudian Angel dari Q. Selanjutnya R kemudian S. Yang pertama abs R dulu, kemudian Angel dari R, kemudian abs dari S, kemudian terakhir Angel dari S. Jadi baik, inilah hasil pekerjaan saya untuk latihan pertama. Terima kasih.